Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Alia Nurulita, dengan NIM 200906502005. Yang kedua adalah Muhammad Rehan Eka Mahdika dengan NIM 200906502006. Yang ketiga, Nur Rizky Basri dengan NIM 200906501010. Dan yang terakhir adalah Salsa Amelia Az-Zahra dengan NIM 200906500001. Yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke topik pembahasan. Karl Heinrich Marx lahir di kota Trier di distrik Mosel, Prussian Rhineland, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Dilihat dari silsilah keluarga, Marx termasuk keturunan Rabi Yahudi dari garis keturunan ibunya yang bernama Henrietta. Ayahnya bernama Heinrich, seorang pengacara sukses dan terhormat di Trier. Interaksinya dengan berbagai tokoh sentra intelektual, radikal, dan revolusioner di Paris, itulah yang kemudian membawanya peduli dengan kaum buruh dan rakyat kecil yang tertindas. Kepeduliannya tersebut tampak ketika Marx menolak sistem kapitalis yang meluas dan berusaha menggantikannya dengan sistem sosialis. Meluasnya sistem kapitalis itu, menurut Marx, mengancam kondisi-kondisi material dan sosial yang sesungguhnya dan tingkat kesadaran sosial kelas-kelas buruh. Kritik dan semangat yang mendasari Marx melakukan kritik terhadap kapitalisme ini berangkat dari filsafat moral keadilan dan cita-cita untuk perubahan masyarakat menuju keadilan sosial ekonomi. Berangkat dari pemikiran-pemikiran kritis Marx terhadap sistem kapitalis itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya perlawanan Marx terhadap sistem kapitalis. Dalam perjuangannya menentang sistem kapitalis tersebut, Marx menulis beberapa karya ilmiahnya yang populer seperti Economic and Philosophical. Economic and Philosophical itu berupa manuskrip yang berisi analisanya tentang ekonomi dan filsafat. Karya lain yang menjadi prinsip dalam hidupnya diterjemahkan dalam tulisan yang diberi judul The Germany Ideology, yang membahas masalah materialisme historis. Kemudian pada tahun 1857, Marx menulis suatu pernyataan yang menjadi program teoretis sebuah organisasi yang diberinya judul Manifesto Komunis. Dalam perjuangannya yang tak kenal menyerah, Marx terus menuangkan pemikirannya dalam karya yang bertajuk The Class Struggles in France and the 18 Rooms of Louis Bonaparte, yang sesungguhnya sebuah esai. Karya yang paling menonjol dari Marx adalah Das Kapital, yang menjelaskan kontradiksi internal dalam sistem kapitalis. Berangkat dari situasi politik represif Prusia atau Jerman, Marx membangun konsep pemikirannya tentang sosialisme yang menurutnya merupakan jalan yang jitu untuk melawan kapitalisme sekaligus mengembalikan kebebasan manusia. Dasar pemikiran Marx dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Yang kedua, bagaimana menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya sendiri. Marx berkesimpulan bahwa keterasingan yang paling dasar adalah proses pekerjaan manusia, tetapi sistem kapitalis menjungkir balikkan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi. Yang ketiga, akibat penguasaan atas diri manusia yang membentuk kelas penguasa atau pemilik dan kelas yang tereksploitasi atau pekerja, maka manusia hanya dapat dibebaskan apabila milik pribadi atas alat-alat produksi dihapus melalui revolusi kaum buruh. Yang keempat, pemutusan pada hak-hak pribadi haruslah dihapuskan. Penghapusan itu hanya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem sosialisme. Marx mengklaim bahwa sosialismenya merupakan sosialisme ilmiah yang tidak hanya didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat. Bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Yang kelima, cara yang harus dilakukan adalah melalui revolusi kelas buruh dan dengan dirinya sendiri akan menghapuskan hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas atau classless society.
Asumsi dasar inilah yang paling mendominasi pemikiran Marx dalam melakukan perubahan sosial pada masyarakat yang tertindas oleh sistem kapitalisme otoriter. Selanjutnya adalah dalam konsepsinya Marx membagi masyarakat ke dalam dua struktur besar yang berbeda, yaitu infrastruktur basis dan infrastruktur bangunan atas. Infrastruktur atau basis. Dalam pandangan Karl Marx, basis merupakan motor penggerak dalam sejarah manusia. Dinamika yang terjadi dalam basis pada akhirnya menunjukkan perubahan masyarakat lama menuju masyarakat baru yang notabene tingkatannya lebih tinggi. Motor penggerak dalam basis itu sendiri adalah produksi material yang terjadi dalam masyarakat. Tenaga produktif dalam setiap fase masyarakat semakin tinggi tingkat perkembangan. Tenaga produktif semakin tinggi pula perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, dinamika yang sering terjadi dalam basis atau hubungan produksi dan tenaga produktif menentukan perkembangan struktur kelas dalam masyarakat, dari struktur masyarakat lama menuju struktur masyarakat baru yang meningkat dalam lompatan yang revolusioner. Deskripsi perkembangan masyarakat tersebut digambarkan Karl Marx dalam 5 tahap perkembangan masyarakat, yaitu masyarakat komunal primitif, perbudakan slavery, feodalisme, kapitalisme dan sosialisme menuju masyarakat komunisme. 11 perkembangan tersebut kesemuanya disebabkan oleh perkembangan tenaga produktif. Suprastruktur bangunan atas. Dalam pandangan Marx, suprastruktur bangunan atas merupakan kristalisasi dari proses produksi material dalam basis. Konstruksi bangunan atas sangat ditentukan oleh proses perkembangan dan cara produksi material masyarakat. Dalam istilah Marx, bangunan atas dikenal dengan istilah bangunan bidang budaya yang di dalamnya ide atau pemikiran manusia tentang agama, politik, hukum, filsafat, seni, dan etika. Di dalam pengantar Critique of Political Economy 1859, Marx menyatakan totalitas hubungan-hubungan produksi struktur ekonomi masyarakat, fondasi sesungguhnya yang membangun suprastruktur legal dan politis, dan menghubungkan bentuk-bentuk terbatas kesadaran sosial. Masa produksi dalam kehidupan materialistis menentukan karakter umum proses kehidupan sosial, politis, dan spiritual. Konsepsi bangunan atas suprastruktur tersebut sekaligus merupakan pembuktian Karl Marx atas konsepsi Hegel yang menyatakan kehidupan budaya masyarakat ditentukan oleh ide-ide manusia adalah keliru. Kehidupan basislah yang menentukan konstruksi bangunan atas. Dalam ungkapan yang terkenal, Marx menyatakan keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan sosial. Institusional dan tatanan kesadaran kolektif atau bangunan atas ideologis. Tatanan institusional adalah segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama masyarakat di luar bidang produksi, yang di dalamnya memuat organisasi pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan masyarakat, hukum, dan negara. Sedangkan tatanan kesadaran kolektif merupakan sebuah tatanan yang memuat sistem kepercayaan, norma-norma, dan nilai yang memberikan kerangka pengertian, makna, dan orientasi spiritual. Isi dari tatanan kesadaran kolektif ini terdiri atas pandangan dunia, agama, filsafat, moralitas masyarakat, nilai-nilai, budaya, dan seni. Masuknya ideologi atau sistem kepercayaan masyarakat yang di dalamnya termasuk agama dalam bangunan atas adalah tidak terlepas dari hasil penelitian dan pengamatan Karl Marx atas pola keberagaman masyarakat pada saat itu. Agama yang seharusnya membebaskan ternyata menjadi legitimasi untuk kaum penguasa yang represif untuk melanggengkan kepentingannya. Agama telah menindakbobokkan masyarakat dengan janji-janji penyelamatan
atas kelaparan dan penderitaan massa. Pandangan Karl Marx tentang agama sebenarnya tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh Feuerbach yang mengusulkan penggantian ideologi dengan antropologi. Bagi Feuerbach, bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan. Oleh sebab itu, penghapusan agama sebagai kebahagiaan palsu masyarakat adalah kebahagiaan nyata bagi masyarakat. Agama hanyalah tidak lebih dari sebuah ilusi-ilusi saja. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.